Jadi kalau kita sudah punya konstruk 1, konstruk 2, dan konstruk 3, atau menginterpretasikan pertama yaitu hubungan antara hubungan antara jumlah blade terhadap power. Kalau konstruk 2 adalah interpretasi antara panjang blade terhadap power, sedangkan konstruk 3 adalah menginterpretasi antara diameter puli terhadap power, maka semua Anda bisa rangkumkan menjadi satu, yaitu menjadi kerangka berpikir. Jadi intinya bahwa kerangka berpikir itu adalah gabungan dari konstruk-konstruk yang Anda dapatkan atau yang Anda buat, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang tahapan selanjutnya adalah ketika kita sudah punya kerangka berpikir, ya, satu kesatuan ya, dari hasil analisis, dari hasil sintesis terhadap konstruk ya yang Anda buat, terhadap terhadap berbagai macam variabel tadi ya. Ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 ya. Maka sekarang Anda bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Itu masukkan ke dalam hipotesis ya. Jadi hipotesis adalah kesimpulan sementara atau mungkin dari hasil analisis tadi yang Anda sudah hitung tadi dalam bentuk konstruk tadi menjadi suatu pemahaman yang bisa diangkat secara empiris ya. Contohnya hipotesisnya bahwa mikrohidro dengan debit yang sedang maka akan efektif dengan blade yang kecil atau pendek. Nah, itu adalah hipotesis. Artinya apa? Di sini menyimpulkan kalau membuat mikrohidro tentunya kita nggak perlu harus baling-baling yang panjang, tidak perlu kincir yang panjang, cukup yang pendek dengan ukuran tertentu. Artinya efektivitas gerakan tadi cukup maksimal ya, diterapkan mungkin di sungai-sungai kecil atau saluran-saluran irigasi di desa-desa. Nah, ini adalah suatu kesimpulan dalam analisis yang Anda buat tadi yang dirangkum dalam kerangka berpikir. Nah, makanya kesimpulan tadi bisa Anda masukkan ke dalam hipotesis. Oke ya, jadi ini Anda bisa pelajari lagi melalui konstruksi yang sudah kita bangun, melalui teori yang saya berikan maupun visual yang saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi apa kata variabel? Jadi variabel diturunkan ke dalam teori, ya, teori pendukungnya atau sumber resources ilmiahnya itu apa, diturunkan ke dalam bentuk analisis, ya, yaitu parameternya apa saja yang Anda ukur, Anda hitung, yaitu dalam bentuk analisis, lalu ke sintesis, yaitu Anda harus jabarkan ke dalam hubungan empiris tadi. Apa hubungannya? Ya tentunya hubungan antara variabel yang Anda pakai, parameter yang ada, ya seperti debit dan seterusnya, terhadap tentunya power kalau Anda mau amati efisiensi powernya atau efektivitas mikrohidronya. Dirangkum atau di konstruk tiap sintesis dalam satu konstruk ya, interpretasi tadi ya, untuk menyusun kerangka berpikir dari gabungan konstruk 1, konstruk 2, konstruk 2 menjadi kerangka berpikir yang itu kalau kita sarikan menjadi hipotesis. Berarti Anda sekarang sudah bisa menyimpulkan suatu proyek mikrohidro atau pekerjaan mikrohidro itu akan seperti ini loh, yang efektifnya dari hasil penelitian yang ada. Coba Anda renungkan ya, Anda bisa pikirkan untuk hal yang lain ya, amatan lain ya, terhadap mungkin efisiensi pompa, terhadap efisiensi mungkin pompa hidram ya, pompa air, atau banyak sekali ya di bidang keteknikan mesin ya, atau mekanikanya. Oke, selamat belajar ya dalam situasi yang seperti ini. Kalau ada pertanyaan atau yang ragu silakan tulis di WA ya, kita bisa diskusi lewat WhatsApp ya, nanti akan kita berikan teori-teori lagi ya untuk untuk uji instrumennya ya, untuk untuk eksplorasi di lapangannya ya setelah banyak. Sekian akan kita lanjutkan di lain waktu.